Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang telah menyertai kami, Bapa yang mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari hidup ini. Memasuki usbu yang baru Tuhan, kami berteduh diri bersama-sama. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntun kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita siap untuk mengaminkan firman Allah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Papa mama, oma opa, pemuda pemudi, anak-anak yang diberkati Tuhan, shalom. Ada sukacita? Saya percaya bahwa kita semua sungguh-sungguh bersukacita karena kita berpegang pada firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah 8 minggu atau sekitar 2 bulan kita tidak berbakti bersama-sama di gedung gereja. Kita beribadah minggu di rumah masing-masing. Kita terus berdoa dengan harapan agar pandemi COVID-19 segera berlalu, sehingga kita diberikan kesempatan untuk kembali berbakti di rumah Tuhan seperti sedia kala. Saudara-saudara, meskipun kita jarang bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah bersama,
Tapi kita yakin bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak boleh pudar. Semangat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, puji-pujian, mendengar firman Tuhan harus terus dikobarkan. Tetap semangat dan jangan menyerah. Saudara-saudara, dengan membina hubungan baik atau dengan membangun relasi dengan Tuhan terus-menerus, maka kita akan ada terus bersama Tuhan dalam menghadapi ancaman COVID-19 saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, khotbah hari ini mau menjawab satu pertanyaan saja, yaitu mengapa banyak orang mengaku sebagai murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus? Sekali lagi, khotbah pagi hari ini akan menuntun kita untuk menjawab satu pertanyaan. Mengapa banyak orang yang mengaku sebagai murid-murid atau pengikut Yesus, tetapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus? Dalam pembacaan tadi, Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21, kita temukan sekurang-kurangnya 3 jawaban. Mari kita lihat jawaban-jawaban tersebut. Jawaban pertama, orang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan karena mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah pasti mereka akan taat untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Itu berarti bahwa wujud dari saudara dan saya mengasihi kepada Tuhan adalah taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Satu contoh, saya yakin bahwa kita semua pernah punya teman dekat, baik yang sudah tua-tua, yang muda-muda, yang pasti bahwa kita semua pernah punya teman-teman yang sangat dekat. Kalau teman dekat itu benar-benar mengasihi kita, maka apapun yang kita minta, pasti dia akan melakukannya dengan penuh sukacita. Sebaliknya, kalau teman dekat itu tidak lagi suka dengan kita, maka dia akan malas melaksanakan apapun yang kita minta. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku." Dan orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan sudah pasti mendapat upah. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya, yaitu ayat 21. Di ayat 21 Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang mengasihi dan menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus akan dikasihi
oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepadanya. Ini sungguh hal yang luar biasa. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Allah Bapa akan mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Itu juga berarti bahwa setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah-perintahnya, maka Allah Bapa di sorga akan mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti tidak akan melakukan perintah Tuhan. Dan mereka juga tidak pernah akan mengasihi Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, lakukanlah perintah-perintahnya supaya saudara dan saya meraih kasih Tuhan Allah. Kedua, orang tidak rela melakukan perintah-perintah Tuhan karena hati mereka sedang dituntun oleh roh jahat. Adakah di antara kita yang tidak siap untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Sekali lagi, kalau saudara dan saya tidak siap untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, pertanda bahwa saudara dan saya sedang dituntun oleh roh jahat. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji untuk memberikan seorang penolong atau seorang penghibur bagi murid-muridnya. Hal itu disebabkan karena Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Kita perhatikan ayat 18. Sebaliknya, Dia akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong bagi mereka. Kita lihat ayat 16. Penolong itu akan berdiam dalam hati mereka. Penolong yang diam dalam hati itu juga disebut roh kebenaran. Disebut roh kebenaran karena Dia yang akan menuntun. Roh itulah yang akan mengarahkan hati murid-murid Tuhan untuk hidup taat dalam kebenaran. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau tanya kepada papa, mama, oma, opa, anak-anak muda, demikian. Kalau kita naik angkot, kira-kira Botong mau pilih sopir yang bagaimana? Mau sopir yang antar kita melalui jalan yang benar sampai ke tempat tujuan, ataukah saudara dan saya lebih suka memilih supir atau pengemudi yang ugal-ugalan sampai akhirnya kita masuk jurang? Pasti kita sepakat untuk mau memilih seorang pengemudi atau seorang sopir yang benar. Nah, dalam hal rohani, ada seorang sopir atau ada seorang pengemudi yang mengarahkan hidup kita untuk dapat melakukan hal-hal yang benar. Tetapi jika roh jahat
ada dalam hati kita, maka Ia akan menyetir hati kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu, saudara-saudara, mari kita memilih. Apakah hati kita mau dituntun oleh roh kebenaran atau roh kejahatan? Saya menghimbau agar marilah kita membuka hati kita untuk menerima roh yang menuntun kita kepada kebenaran. Itu berarti kita memilih roh yang baik, roh yang benar, roh yang akan menuntun kita. Sehingga saudara dan saya mampu melakukan hal-hal yang benar. Yang ketiga, orang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan karena mereka sering lupa akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Halo Bapak Mama, saudara-saudara, adakah di antara botong yang cepat lupa akan perintah-perintah Tuhan? Apa yang menyebabkan saudara dan saya cepat lupa akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Jawabannya, karena roh penghibur itu tidak ada dalam hati kita. Roh Kudus atau roh kebenaran itu juga sering kita sebut sebagai roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu. Pasti yang dimaksudkan di sini yaitu semua hal yang baik kepada para murid. Roh penghibur itu juga akan mengingatkan kepada murid-murid tentang perkataan Yesus. Ketika mereka mengingat kembali firman dan janji keselamatan yang Yesus katakan, maka mereka akan terhibur dan damai sejahtera akan tinggal bersama mereka. Di sini kita diingatkan tentang pentingnya mengingat perkataan-perkataan atau perintah-perintah Yesus. Orang yang mengingat perkataan-perkataan Yesus dan melakukannya akan terhibur dan damai sejahtera akan terus ada di dalam hati mereka. Mengapa orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Jawabannya adalah karena roh penghibur itu tidak ada dalam hati mereka, sehingga mereka lupa akan perintah-perintah Tuhan. Papa Mama, Oma Opa, orang-orang muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini ada 3 pesan penting bagi kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah perintah-perintahnya. Tentu Bapak mesti ingat ada 10 hukum, 10 perintah. Dan Tuhan mau kita ingat, taat, dan lakukan. Yang kedua, berilah hatimu dituntun oleh roh kebenaran. Sebab hanya dengan demikian, saudara dan saya akan melakukan kehendak Tuhan
dan saudara dan saya pasti akan dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, dalam bulan bahasa dan budaya ini, mintalah kepada roh kebenaran itu untuk menjauhkan saudara dan saya dari budaya kekerasan serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang mana pasti batang su tahu mana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mintalah kepada Roh Kudus supaya mengajarkan kepada kita budaya lemah lembut dan penuh hormat kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita bersyafaat. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Bapa yang setiap saat kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa sekalipun kami semua diliputi ketakutan, kecemasan karena pandemi COVID-19 yang terus membuat kami tidak bisa melakukan sejumlah aktivitas. Tapi satu hal yang perlu kami syukuri, sekalipun kami diminta untuk berdiam di rumah, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari hidup. Karena itu Bapa, melalui kehidupan yang masih Tuhan izinkan bagi kami, ajarlah kepada kami untuk belajar mentaati perintah-perintah-Mu. Sebab orang yang mendengar perintah, melaksanakan perintah-perintah-Mu, maka dia akan dikasihi oleh Bapa. Tuhan akan menampakkan dirinya dan Tuhan akan ada bersama-sama dengannya, menuntun dia untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa pergumulan keluarga besar Jemaat Kemah Ibadat Air Nona. Tuhan, Engkau sungguh mengenal siapa kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di saat-saat sulit seperti ini. Siapakah yang dapat menolong kami Tuhan? Dalam kondisi seperti ini, kami hanya mau belajar menengada, memohon kepadamu. Sebab hanya Engkaulah Allah kami yang dapat memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau juga adalah Allah yang siap untuk berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa sukar sulit ini bersama-sama dengan Kristus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tahu ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami sedang bekerja keras untuk menolong bangsa ini keluar dari kemelut yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa bagi para medis, mereka yang siap meninggalkan keluarganya,
untuk stay di rumah sakit, untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang terpapar virus corona, bahkan penyakit-penyakit lain yang juga dialami oleh anak-anak manusia. Lindungilah mereka Tuhan, sertailah mereka, dan berkatilah semua usaha mereka, agar supaya keselamatan, kesehatan itu dapat lagi dialami oleh umat manusia. Kami juga berdoa bagi setiap pemberitaan firman Tuhan yang sedang berlangsung saat ini, dimanapun. Kami mohon kepadamu Tuhan, anak-anakmu hikmat yang daripadamu, agar dalam kondisi seperti ini kami dapat ada bersama-sama dengan jemaat, mendampingi jemaat, menopang jemaat, agar bersama-sama kami mampu melewati masa-masa yang sulit ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kami mempunyai Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan waktu lalu, kini, dan nanti, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, di saat yang menyenangkan ataupun di saat yang tidak menyenangkan. Tolong kami, lengkapilah kami, pakailah kami sebagai alat dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat menjadi alat yang baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dengar doa kami Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.